Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawa renungan terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Saya akan mengambil judul yaitu jangan tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu dengan persoalan masalah, apalagi saat ini kita sedang berada di masa pandemi, kita melihat bahwa dengan adanya kesesakan demi kesesakan, persoalan demi persoalan, banyak setiap orang yang akan mengalami tawar hati, banyak tekanan, mungkin banyak kekenangan, kekecewaan, sehingga membuat banyak orang yang tawar hati. Kita tahu kalau tawar hati itu seperti tidak ada rasa, tawar itu tidak enak. Apalagi kalau orang tawar hati berarti dia tuh mengalami sesuatu gejolak di dalam kehidupannya. Ini ada satu pesan dari Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, bahwa dia mengatakan bahwa sekalipun Rasul Paulus mengalami banyak persoalan masalah, namun dia berkata kepada jemaat, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu? Ya, karena Rasul Paulus dia orang yang takut akan Tuhan. Dia dalam pelayanan mengalami banyak masalah, banyak tekanan, namun dia mengatakan bahwa dari hari ke hari dia mengalami pembaharuan, ya, imannya semakin dikuatkan. Nah, kita juga seperti itu, bahwa di hari-hari kita menghadapi persoalan demi persoalan, kita percaya kita di saat kita diperbaharui dari hari ke hari lewat apa? Iman kita semakin melekat dengan Tuhan. Kita akan bisa melewati setiap persoalan masalah kita. Di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, di saat kita tawar hati, maka kita tidak akan alami kekuatan. Orang yang tidak ada alami kekuatan, maka dia akan mengalami stres, dia akan mengalami suatu hal yang tidak enak dalam hidupnya, dan itu akan merembet mungkin dalam keluarga. Kalau kita tawar hati, maka kita tidak punya gairah, semangat lagi untuk kita mungkin melakukan tugas kita, untuk kita bersapa dengan orang, itu bisa kelihatan dari mimik muka kita. Orang yang tawar hati, dia suka menyendiri. Orang yang tawar hati, dia bisa juga menilai orang lain itu akan salah. Ya, orang yang tawar hati semuanya serba salah, ya saudara. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa janganlah kita tawar hati, namun biarlah manusia batiniah kita perbaharui dari hari ke hari lewat mungkin kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita banyak baca firman Tuhan, kita sharing dengan saudara-saudara seiman kita, sehingga kita bisa dikuatkan, bisa melewati setiap persoalan masalah kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu pesan Paulus, bahwa ada kemuliaan Tuhan di balik setiap penderitaan. Jadi jangan sampai kita tawar hati. Di ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang ada yang kita lihat secara ini adalah sementara, kata firman Tuhan. Namun yang tidak kelihatan, yaitu hal-hal surgawi, itu yang akan adalah kekal, yang kekal dalam hidup kita. Itu yang harus kita pegang, kita percaya. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita mampu melewati setiap persoalan masalah kita. Oleh sebab itu jangan tawar hati, tetap semangat, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.